saya menekankan bahwa akuntabilitas terletak pada dasar atau fondasi organisasi. Terutama untuk sama-sama meraih wallpaper paper, katakanlah untuk mendapatkan donor gitu. Antar lembaga itu saling berkompetisi. Karena kalau kita transparan, akuntabel, toh keterbukaan kayak tadi kecurigaan itu nggak ada ya, ditepis, bisa ditepis lah. Oke, baik. Selamat pagi kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di seri diskusi untuk tema besarnya pilar akuntabilitas, visibilitas, dan keberlanjutan UMS di Indonesia. Ini seri yang kedua yang telah kita mulai pada pekan kemarin di hari Selasa pukul 9 sama. Untuk sesi kali ini kita akan diskusi soal peningkatan akuntabilitas UMS yang akan dibersamai oleh narasumber yang sama seperti minggu kemarin, yaitu Pak Sugiarto Arif Santoso. Nah, teman-teman, sebelum masuk ke materi, harapannya kawan-kawan yang belum masuk ke Zoom, silakan dijabri satu persatu untuk bergabung di Zoom, lalu kita akan diskusi bareng sebagaimana minggu kemarin. Nah, apa kira-kira yang kita ingin dapatkan di sini, lalu bagaimana kita bisa melihat posisi akuntabilitas bagi posisi organisasi masyarakat sipil. Nah, itu nanti akan kita dapatkan jawabannya dari Pak Sugi. Sebelum itu, saya izin untuk berbagi layar ya. Langsung ya Mas Roni. Oke. Oke, Pak Sugi, silakan. Baik, pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Menjadi Indonesia dan juga Lokadaya. Dan terima kasih saya diberi kesempatan untuk membersamai diskusi kita dua kali ini ya. Sebelum kita masuk membicarakan peningkatan akuntabilitas organisasi masyarakat sipil, tentu kita perlu sedikit mengenal akuntabilitas itu posisinya di mana, begitu ya. Nah, slide ini menunjukkan ya, slide yang selanjutnya ini soal kita melihat ada pohon ya. Pohon itu gambaran organisasi. Nah, kalau kita bicara organisasi tentu kita bicara organisasi masyarakat sipil ya secara keseluruhan. Kita bicara tentang nilai. Nilai itu ada di akar, ya akar berupa prinsip-prinsip dan nilai-nilai diyakini, dipraktekkan dan dipromosikan. Nah, merefleksikan norma-norma sosial dan politis yang diakui secara universal. Nah, dalam konteks nilai, tentu kadang-kadang kala kita mempunyai nilai, namun nilai tersebut belum sampai eh, keyakinan pada diri kita. Sebetulnya nilai-nilai organisasi masyarakat sipil itu dimulai dari harus diyakini, kemudian diyakini baru kita praktekkan ya di dalam organisasi kita masing-masing dan juga kita promosikan agar nilai-nilai tersebut dapat berpengaruh ya pada aktor-aktor lain dalam arena masyarakat sipil. Letak akuntabilitas ada di dalam nilai, ada di dalam akar pohon tersebut. Jadi kita tahu sumber dari kehidupan pohon itu adalah akar ya. Jadi bila akarnya kuat maka batangnya dan buahnya akan bagus begitu. Nah, akuntabilitas ada di dalam dasar dan nilai-nilai organisasi. Baru kita bicara struktur. Struktur itu tinjauan aktor dalam arena masyarakat sipil. Karakteristik utamanya dan relasi di antara mereka seperti partisipasi, keluasan partisipasi, kedalaman partisipasi, sejauh mana partisipasi masyarakat sipil itu bisa genuine, bisa dalam baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun dalam pengawasan kegiatan. Nah, kalau kita sudah bicara nilai tadi, nilainya kuat, kemudian strukturnya baik, maka kita bicara dampak nantinya. Nah, dampaknya juga kita harapkan baik juga gitu. Apa itu dampak? Dampak itu yang ditimbulkan oleh arena masyarakat sipil dan aktivitas OMS terhadap kehidupan per orang dan terhadap masyarakat luas. Jadi dampak itu lebih luas dari apa yang kita kerjakan, dari kegiatan yang kita lakukan. Dampak itu bukan hanya untuk kita sendiri gitu ya, organisasi kita sendiri gitu. Nah, tetapi organisasi masyarakat sipil itu tidak akan bisa bertahan jika lingkungannya tidak mendukung. Maka elemen keempat dari organisasi masyarakat sipil adalah lingkungan. Nah, lingkungan ini kita ibaratkan mataharinya,
atau tanahnya, airnya, udaranya, atau tanah, air, udara, matahari, dan lingkungan sekitar. Nah, kalau kita bayangkan seperti apa gitu ya, apa namanya, apa struktur dari lingkungan masyarakat sipil, misalnya kebijakan negara itu termasuk lingkungan dari masyarakat, organisasi masyarakat sipil. Kemudian image publik itu juga termasuk dari lingkungan masyarakat sipil. Nah, itu kira-kira teman-teman sebelum kita masuk ke akuntabilitas, saya menekankan bahwa akuntabilitas terletak pada dasar atau fondasi organisasi. Jadi kita bukan berada pada batang atau bukan berada pada daun atau buah, dan juga bukan bicara lingkungan, tapi pada nilai atau akar dari sebuah organisasi. Yang mana akar tersebut harus diyakini, dipraktekkan, dan dipromosikan oleh masyarakat sipil tersebut. Bicara masuk ke akuntabilitas, ada 4 topik yang ingin saya bincangkan di sini bersama teman-teman. Pertama, apa itu akuntabilitas? Kedua, 4 dimensi dalam akuntabilitas. Ketiga, manfaat akuntabilitas bagi organisasi dan simulasinya. Oke, next, apa itu akuntabilitas? Akuntabilitas artinya adalah bertindak jujur dan bertanggung jawab untuk meningkatkan efektivitas. Ini kata LP3IS tahun 2009. Jadi, bagaimana kita dalam melaksanakan operasional kita, baik program maupun layanan kepada masyarakat, itu kita bertindak jujur dan mempertanggungjawabkan apapun yang kita kerjakan, baik kegiatan maupun keuangan. Nah, itu makna dari yang pertama. Yang kedua, menurut Mardiasmo, ini akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran. Jadi baik keberhasilan maupun kegagalan jadi tampilkan saja gitu dalam sebagai bentuk akuntabilitas tersebut. Nah, karena kita meyakini bahwa akuntabilitas itu adalah suatu yang memang harus dipertanggungjawabkan. Karena kita yakin, maka kita praktekkan di dalam organisasi kita dan kita promosikan. Nah, yang ketiga, akuntabilitas menunjukkan bahwa organisasi tersebut menggunakan sumber dayanya secara bijaksana, teratur, dan tidak memanfaatkan hak istimewa yang dimilikinya untuk melakukan kegiatan yang bertentangan dengan status masyarakat sipil. Jadi tidak semena-mena gitu ya. Karena ketika kita bicara di organisasi sosial, itu nilainya setara dengan perangkat-perangkat negara. Karena memang kita berada pada pilar-pilar demokrasi yang di negara. Sehingga kita mempunyai hak, kadang-kadang punya hak istimewa, mendapatkan data-data, mendapatkan banyak sekali informasi, dan itu tidak ya sangat tidak diperkenankan untuk disalahgunakan gitu ya, dan digunakan secara bijaksana. Nah, ini nanti yang akan membedakan antara organisasi yang sungguh-sungguh ya mendampingi masyarakat dan organisasi yang memang diciptakan bukan untuk itu ya, untuk eh, apa namanya, menggalang sesuatu yang tidak untuk kepentingan masyarakat. OMS yang akuntabel, next ya, itu artinya adalah organisasi dapat mengekspresikan komitmennya terhadap nilai-nilai demokrasi dan jangka panjang berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat sipil. Dan yang kedua, organisasi transparan dan siap menyampaikan kegiatan dilakukan dan anggaran organisasi ya, agar dapat diawasi oleh publik, penyandang dana, penerima manfaat, dan pihak-pihak lainnya. Nah, cirinya adalah organisasi ini transparan baik kegiatan maupun anggaran yang digunakan. Dan juga mungkin tujuan-tujuan output yang dicapai oleh organisasi tersebut. Nah, itu ya ciri-ciri dari organisasi masyarakat sipil yang akuntabel. Nah, ada 5 prinsip dasar akuntabilitas yang ini digunakan oleh Konsil LSM ya Indonesia. Saya mengambil dari situ. Yang pertama, adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan organisasi yang bertanggung jawab mengedepankan nilai akuntabel. Jadi, prinsip akuntabilitas adalah bukan hanya pimpinannya saja, tapi seluruh staf yang berada dalam organisasi, seluruh organisasi dari mulai board sampai
eh, staf, badan pelaksana, dan juga mungkin kader-kadernya gitu, itu punya komitmen terhadap akuntabilitas ini gitu. Sehingga eh, irama kerjanya menjadi sama, langgamnya sama, dan pertanggungjawabannya juga dapat disampaikan. Yang kedua, menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini dikatakan bahwa seluruh penggunaan sumber daya memang berajaskan pada eh, mengikuti undang-undang, peraturan yang berlaku, dan tidak boleh bertentangan. Sehingga memang ketika kita di organisasi masyarakat sipil, kita perlu melengkapi gitu ya, aturan-aturan yang sesuai dengan peraturan negara ya, peraturan negara tentang organisasi. Prinsipnya tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kecuali peraturan perundang-undangnya memang merugikan ranah organisasi masyarakat sipil. Tetapi itu pun ada cara-caranya ya, seperti judicial review, legislative review, dan lain-lain. Yang ketiga, prinsipnya dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Nah, ini prinsip utama dalam akuntabilitas, bahwa si organisasi dapat menunjukkan bahwa dia itu mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Punya visi, misi, kemudian dari visi misinya dia melaksanakan suatu kegiatan atau layanan kepada masyarakat. Dan tentu pencapaian ini disampaikan kepada masyarakat juga. Yang keempat adalah berorientasi pada visi, misi, hasil, dan manfaat yang diperoleh organisasi. Ini saya cukup jelas ya, jadi lebih ke bagaimana kita berorientasinya ke visi misi. Dan bagaimana kalau di luar visi misi, ya dalam prinsip akuntabilitas, eh, program dan layanan yang disediakan oleh organisasi masyarakat sipil seharusnya sesuai dengan visi misi, hasil, dan manfaat yang diperoleh. Jadi memang tidak menyimpang ya dari visi yang ditetapkan oleh organisasi. Prinsip yang kelima, memegang teguh nilai kejujuran, transparan, objektif, dan inovatif. Ini prinsip yang memang tadi kita sudah bicarakan sebagai akar dari sebuah organisasi yang perlu kita yakini, kita praktekkan. Nah, setelah kita praktekkan, kita promosikan. Jadi kalau baru tahap meyakini saja belum masuk pada nilai. Tapi kalau kita sudah praktekkan nilai kejujuran, transparan, objektif, dan inovatif, terus juga kita promosikan nilai-nilai tersebut, maka menjadi prinsip akuntabilitas yang genuine. Jenis akuntabilitas. Teman-teman memang ini rada sedikit apa ya, konseptual, tapi saya penting untuk menyampaikan bahwa ketika bicara akuntabilitas, tentu kita bicara akuntabilitas ke atas, ke internal, dan ke bawah. Apa itu yang ke atas? Bertanggung jawab pada akuntabilitas atau pertanggungjawaban kita kepada lembaga pemberi dana kita dan juga pemerintah. Itu tentu yang sering kita lakukan ya, yang sering kita lakukan. Akuntabilitas yang kedua adalah internal. OMS bertanggung jawab ke dalam atau kepada dirinya sendiri. Ini juga sering kita lakukan ya, dalam bentuk misalnya rapat-rapat bulanan, kemudian juga kita membuat laporan tahunan gitu-gitu bersama-sama dengan secara partisipatif, itu bentuk pertanggungjawaban internal. Kemudian akuntabilitas ke bawah. Nah, ini yang jarang organisasi lakukan, yaitu bertanggung jawab kepada anggota-anggotanya, konstituennya, masyarakatnya, kelompok masyarakat yang peroleh manfaat atau beneficiaris. Itu memang jarang sekali akuntabilitas menekankan pada penyampaian pertanggungjawaban ke bawah. Ini yang memang menjadi tantangan kita ya bersama-sama. Mengenai tingkat akuntabilitas, akuntabilitas itu tentu ada tingkatannya, dari mulai personal, kemudian naik ke individu, kemudian menjadi akuntabilitas kelompok, menjadi akuntabilitas organisasi, menjadi akuntabilitas stakeholders. Jadi memang akuntabilitas itu mulainya dari personal gitu ya. Dari personal, dari yang kita-kita, dari yang individual-individual, kemudian
Tadi kalau personal itu bicara nilai-nilai, individu itu bicara tentang hubungan antara eh, apa namanya antar staff gitu ya. Akuntabilitas kelompok itu bicara yang lebih besar lagi pada kelompok dan bagian kewenangan masing-masing kelompok. Nah, kemudian bicara organisasi itu hasil laporan apa kinerja yang telah dicapai itu juga perlu disampaikan. Dan lebih besar lagi adalah akuntabilitas kepada stakeholder. Ini tanggung jawab organisasi untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai organisasi. Jadi step-step ini akan bisa dijawab bila kita mulai dari akuntabilitas personal, kemudian individu dan kelompok. Nanti akan berlanjut pada akuntabilitas organisasi dan stakeholder. Itu kira-kira tingkatan akuntabilitas yang penting untuk kita ketahui eh, bahwa sebetulnya yang kita harapkan adalah kita bisa akuntabel terhadap stakeholders yang lebih luas gitu. Bagaimana kerangka operasionalisasi akuntabilitas? Tentu kalau kita bicara kerangka operasionalnya, kita akan beberapa pertanyaan kita uji ya, kita batu ujinya ada beberapa pertanyaan. Pertama, siapa yang bertanggung jawab? Jadi pihak yang memiliki program. Nah, yang bertanggung jawab siapa? Pihak yang memiliki program atau melakukan intervensi di wilayah tersebut. Misalnya pemerintah, OMS, perusahaan, kampus. Nah, itu yang bertanggung jawab siapa? Gitu. Misal kita, OMS berarti ya, organisasi. Nah, itu yang bertanggung jawab itu pertanyaannya. Siapa bertanggung jawab? Kepada siapa? Nah, kita kepada siapa program dan lain kita sampaikan. Kemudian untuk apa? Untuk apa itu? Untuk memenuhi tanggung jawab yang didefinisikan oleh standar hukum internasional, prinsip etika, dan profesional. Aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah serta buku panduan. Jadi untuk apa kita lakukan itu kegiatan tersebut? Kemudian bagaimana itu dilakukan? Nah, melalui penerapan mekanisme akuntabilitas di lapangan, kantor organisasi, dan pemerintah, atau melalui penetapan indikator kegiatan pemantauan, penyelidikan keluhan, melaporkan kepada para pemangku kepentingan, dan mengidentifikasi pelaksana kewajiban. Jadi bagaimana kegiatan tersebut dilakukan dengan eh, menguraikan ya, menguraikan dan mengidentifikasi apa yang sudah kita lakukan. Nah, kemudian untuk hasil seperti apa? Jadi dikatakan di sini adalah perubahan dalam program dan pelaksanaannya ada sanksi, kemudian pengakuan, penghargaan dan perbaikan. Jadi ketika kita bicara akuntabilitas maka 5 hal ini menjadi batu uji kita ya untuk melihat atau mendefinisikan nanti akuntabilitas kita sudah sejauh mana nih gitu kita bisa angkat gitu kita bisa sampaikan kepada stakeholder. Saya menawarkan kepada teman-teman ada 4 dimensi akuntabilitas. Sebetulnya banyak ya di 4 dimensi akuntabilitas. Namun yang saya pilih, saya tawarkan adalah konsep dari One World Trust atau OWT yang membuat model akuntabilitas GAP atau Global Accountability Project. Mereka mempromosikan ada 4 dimensi utama akuntabilitas. Saya perlu prolog sedikit bahwa 4 dimensi akuntabilitas ini sudah menjadi tools yang digunakan oleh organisasi yang Konsil LSM Indonesia. Ini digunakan ya sebagai cara melihat dimensi akuntabilitas. Yang pertama transparansi. Transparansi itu bicara tentang derajat informasi yang disediakan oleh organisasi kepada publik. Kemudian mengeksplorasi akses terhadap pembuat keputusan internal melalui informasi tentang misi, organisasi, aktivitas, dan keuangan. Jadi seluruh derajat informasi yang diberikan baik internal, informasi internal tentang misi, aktivitas maupun keuangannya. Jadi transparansi itu mencakup derajat informasi yang lebih bisa mengangkat ya berbagai keputusan tentang misi organisasi, aktivitas dan keuangan. Itu dimensi pertama. Jadi dimensi transparansi, bagaimana kita transparan terhadap semua yang kita lakukan, kemudian kita sampaikan kepada stakeholders. Nah, dimensi kedua itu dimensi partisipasi. Dimensi partisipasi mencakup bagaimana pelibatan pemangku kepentingan ya, baik internal maupun eksternal di semua tingkatan membuat keputusan di organisasi.
Jadi bisa dikatakan akuntabel salah satunya kalau internal maupun eksternal terlibat ya dalam pembuatan keputusan dalam organisasi. Atau kalau kita bicara derajat apa tingkat partisipasi, tentu kita bisa bicara misalnya tingkat partisipasi yang rendah ya pelibatan aja gitu. Jadi pelibatan aja belum sampai apa namanya eh, ikut serta dalam pembuat kebijakan belum sampai situ. Bisa sampai situ. Jadi ada tingkat partisipasi yang kita apa namanya teori seri Einstein ya tentang tingkat partisipasi. Jadi partisipasi tertinggi ketika semua pihak ikut serta dalam pembuatan keputusan. Yang ketiga tentang apa tuh? Evaluasi. Jadi evaluasi ini tentu bagian dari akuntabilitas. Ketika kemudian kegiatan-kegiatan tersebut berjalan, kemudian sudah ada partisipasi dan transparansinya, tapi tanpa evaluasi ini belum dapat disebut akuntabel karena belum ada feedback, belum ada refleksi, belum ada sesuatu yang bisa diperdebatkan gitu. Nah, evaluasi internal ini dilaksanakan oleh staf yang menilai pekerjaan mereka sendiri dan juga eksternal yang dievaluasi oleh otoritas independen yang kompeten. Jadi bisa dilakukan oleh internal sendiri gitu dan juga eksternal. Contoh internal sendiri misalnya begini. Kita melakukan evaluasi setelah kegiatan berjalan. Itu salah satu bentuk tradisi ya, tradisi mengevaluasi. Ini juga termasuk dimensi akuntabilitas. Jadi setelah kegiatan kita duduk kemudian membicarakan. Atau misalnya 6 bulanan ketika kita membuat report midterm ya, semester, kita bisa mengajak internal organisasi, staf maupun board gitu untuk mendiskusikan, mengevaluasi kegiatan kita. Atau kita juga bisa meminta eksternal ya, eksternal untuk melihat secara lebih luas dari konteks internal seperti apa memandang organisasi kita. Nah, yang keempat, mekanisme dimensi akuntabilitas adalah keluhan dan perbaikan. Transparansi, adanya partisipasi, adanya evaluasi belum cukup kalau belum ada keluhan atau mekanisme menerima keluhan dan juga perbaikan. Nah, ini biasanya kita memastikan bahwa pemangku kepentingan baik internal ataupun eksternal itu tersedia mekanisme keluhan dan mereka menyampaikan lewat situ. Dan mereka berani mengungkapkan eh, apa ya kritik atau tanggapan terhadap kegiatan-kegiatan kita lakukan. Nah, ini menjadi ciri dari dimensi keluhan dan perbaikan. Mekanisme pengaduan ya, bisa dibilang mekanisme pengaduan. Nah, ini kira-kira 4 dimensi yang saya tawarkan dalam diskusi kita kali ini. Nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut apa dari tanggapan teman-teman terhadap dimensi ini. Lanjut. Nah, ini model akuntabilitas. Model akuntabilitas tadi itu sudah diterapkan ya oleh Konsil LSM dan juga sudah menjadi ada bukunya namanya Standar Minimal Akuntabilitas LSM. Namun saya tidak mengutip ke sana karena cukup rumit dan banyak gitu ya. Cukup saya akan mengurai yang sederhana yaitu 4 dimensi tersebut yang kita akan turunkan nanti di dalam tools yang akan nanti saya sampaikan. Sampai situ penjelasan saya untuk konteks akuntabilitas. Saya ingin menjelaskan satu persatu tentang dimensi yang dimaksud tadi ya. 4 dimensi yang dimaksud. Yang pertama, dimensi transparansi. Dimensi transparansi mencakup pertama aktif menggunakan media organisasi atau web dan medsos untuk menyebarkan informasi. Kemudian yang kedua, media sosial dan website organisasi mudah diakses. Ya, tidak sulit kali gitu ya, dengan berat kadang-kadang kita mau masuk aja susah, loadingnya cukup lama. Nah, yang ketiga, informasi visi, misi, dan tujuan program organisasi terpublikasi melalui dokumen lembaga, website, atau media sosial. Yang keempat, jumlah dana dan sumber dana terpublikasi. Kita cek nanti masing-masing. Kemudian ada struktur organisasi dan susunan pendiri, pengurus, dan pelaksana organisasi terpublikasi. Struktur organisasi ada ya.
di website maupun di website ya paling tidak. Kemudian laporan keuangan terpublikasi melalui dokumen lembaga atau website. Kemudian melakukan audit keuangan publik secara rutin tahunan. Kemudian laporan tahunan terpublikasi melalui dokumen lembaga atau website. Yang terakhir adalah profil organisasi terpublikasi melalui dokumen lembaga atau website. Ini kira-kira dimensi transparansi yang intinya adalah menyampaikan berbagai kegiatan kita melalui saluran-saluran yang tersedia. Dimensi kedua adalah dimensi partisipasi. Apa terdiri atas tiga subdimensi. Yang pertama melibatkan internal dan eksternal dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian melibatkan pengurus, eksekutif, dan staf, serta wakil-wakil dari mitra dalam penyusunan perencanaan strategis untuk menyusun visi, misi, dan nilai-nilai tujuan dan program strategis organisasi. Dan yang ketiga, melibatkan calon penerima manfaat dalam penyusunan proposal project melalui net assessment dengan melakukan pengumpulan data lapangan. Nah, ini jadi dimensi partisipasi mencakup luas ya, internal dan eksternal dalam pengambilan keputusan. Ketika kita melibatkan internal, kita juga akan juga melibatkan mereka dalam perencanaan strategis untuk menyusun visi misi dan nilai-nilai tujuan dan program strategis organisasi. Dimensi evaluasi. Evaluasi itu ada evaluasi kinerja organisasi, kemudian ada evaluasi kinerja organisasi secara eksternal, tadi internal ya. Tadi internal dan sekarang evaluasi kinerja eksternal. Kemudian menindaklanjuti hasil evaluasi. Jadi tidak berhenti pada dokumen, tapi juga harus kita laksanakan ya hasil evaluasi tersebut. Sehingga ini dalam dimensi evaluasi ini menjadi kuat gitu ya. Dimensi mekanisme pengaduan, tadi keluhan ya, keluhan dan perbaikan. Dimensi mekanisme pengaduan itu mencakup mendapatkan keluhan dari masyarakat atas keputusan yang dibuat oleh internal organisasi, mendapatkan keluhan dari masyarakat atas pelaksanaan kegiatan dilakukan organisasi, mendapatkan keluhan dari pemerintah atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan organisasi, kemudian memberikan respon balik atas keluhan yang disampaikan ke organisasi. Kemudian juga selain itu melakukan perbaikan dari organisasi atas keluhan baik dari masyarakat maupun pemerintah dan lain sebagainya. Jadi ini mekanisme pengaduan ini betul-betul genuine ya dari masyarakat, dari stakeholders gitu ya terhadap organisasi dan bagaimana organisasi itu menyikapinya. Apakah dia masih ya sudah dibiarkan saja atau ini menjadi ada mekanisme di organisasi yang membuat masukan-masukan tersebut atau pengaduan tersebut di follow up atau ditindaklanjuti oleh organisasi, kemudian diperbaiki dalam organisasi, begitu. Dan kalau kita sudah membicarakan akuntabilitas, maka selanjutnya adalah manfaat akuntabilitas organisasi. Yang pertama, ketika kita memiliki tadi ya akuntabilitas di atas, sistem organisasi menjadi efektif. Jelas karena memang kita menjadi lebih tahu tujuan, relevansi program kita terhadap kebutuhan dari masyarakat atau kebutuhan dari konstituen kita. Yang kedua, memiliki jaringan yang luas. Tentu saja dengan akuntabilitas maka semua bisa mengetahui kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, bukan hanya di skup kita saja. Jadi banyak orang yang mungkin juga akan beri saran, akan bertambah juga ya jaringan-jaringan yang sesuai dengan isu kita maupun yang mungkin terintegrasi dengan isu kita, meskipun mungkin isu ekonomi, isu sosial dan lainnya bisa kita sambungkan jaringannya. Kemudian mendapatkan dukungan pendanaan internasional maupun domestik. Banyak ya, kita tidak bisa pungkiri ya, dukungan pendanaan internasional maupun domestik membutuhkan organisasi yang akuntabel. Jadi organisasi yang tingkat akuntabilitasnya tinggi. Jadi kita memang perlu terus memperbaiki akuntabilitas kita agar kemudian organisasi kita terus mendapatkan dukungan pendanaan dari internasional maupun domestik. Nah, manfaat selanjutnya adalah memperoleh kepercayaan dari stakeholders atau publik. Karena ya stakeholder publik kenal dengan kegiatan kita, tahu anggaran yang kita punya, dan berapapun anggaran yang kita punya ya, baik penerimaan maupun pengeluaran itu perlu kita sampaikan. Karena kita
akan juga mendapatkan kepercayaan dari stakeholder dan publik tentang apa yang kita telah sampaikan kepada mereka. Yang kelima tentu memiliki posisi tawar. Kita tidak bisa dianggap organisasi kaleng-kaleng gitu ya, atau organisasi yang biasa saja gitu. Tapi kita pun menjadi organisasi yang memang akuntabel, bisa dicek, bisa diukur, bisa dilihat, bisa ditanyakan langsung gitu. Nah, ketika kita bisa dicek kemudian dilihat langsung, maka kita punya posisi tawar yang penting dan kita bukan organisasi yang ya bisa dibilang kaleng-kaleng gitu ya. Organisasi yang memang akuntabel. Nah, yang keenam berkelanjutan. Nah, tentu ya ini dampak ya, dampak dari semakin luas jaringan, mendapat dukungan dari internasional, memiliki posisi tawar. Tentu berdampaknya adalah organisasi kita dapat berkelanjutan dalam mendorong visi misi organisasi yang sudah kita eh, yang kita sudah sepakati. Kira-kira demikian kawan-kawan. Empat hal, tiga agenda ya, tiga bahasan yang kita hari ini kita akan bahas. Demikian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Roni. Oke, baik. Terima kasih Pak Sugi atas paparannya. Ini menarik banget ya, karena soal akuntabilitas itu kalau di kepala saya sebelum sebelum mendapatkan paparan dari Pak Sugi ini itu identik atau berkonotasi dengan keuangan dan kaitannya dengan audit. Nah, ternyata tidak. Akuntabilitas itu tadi yang disampaikan di awal oleh Pak Sugi merupakan domain nilai dulu, yang itu sifatnya personal. Dan akhirnya Pak Sugi memberikan satu paradigma bahwa akuntabilitas itu bermula dari personal dulu, kemudian meluas menjadi organisasi, kemudian meluas menjadi satu domain-domain yang tadi sudah dipaparkan. Nah, kawan-kawan, ini saya kira kesempatan yang baik banget untuk kita diskusi lebih lanjut. Silakan untuk bertanya, memberikan setidaknya gambaran ketika di lapangan itu kawan-kawan ketika menghadapi persoalan akuntabilitas itu seperti apa? Atau jangan-jangan persoalan akuntabilitas itu triwulanan, dia hanya dipersiapkan ketika akan ada audit. Nah, ini kan sebuah satu masalah juga di situ. Nah, silakan kawan-kawan bisa dipersiapkan. Tapi sebelum masuk ke sana, saya ingin tanya nih Pak Sugi. Pak Sugi, kalau seringkali kan kita kalau bicara soal akuntabilitas, terutama tadi yang sudah dipaparkan, ini sedikit kasus yang saya temui di lapangan, itu acap kali kita, terutama untuk sama-sama meraih call for paper, katakanlah untuk mendapatkan donor gitu, antar lembaga itu saling berkompetisi. Alih-alih harusnya itu berkolaborasi begitu. Nah, ini seakan-akan kaitannya dengan akuntabilitas tadi, dia saling menutupi gitu. Nah, itu apakah posisinya kita sendiri itu bagaimana Pak Sugi kalau kaitannya dengan akuntabilitas? Terutama untuk saling ini ya, antar OMS berkompetisi dan saling menutup diri untuk mengejar katakanlah call for paper atau donor untuk bisa memperlanjutkan di programnya. Mungkin itu sebagai satu exercise kalau saya membayangkan gitu Pak Sugi. Silakan. Oke, terima kasih Mas Roni. Waduh, ini eh, tapi saya lihat gini ya, kalau untuk kompetisi donor dan juga akuntabilitas, memang eh, terlihat ya dua hal yang berbeda ya. Satu memang untuk berkompetisi dengan donor itu kan memang diperlukan akuntabilitas, karena donor akan melihat akuntabilitasnya gitu ya. Baik melalui website tadi akan dicek gitu ya, organisasi ini di mana alamatnya, mengerjakan apa, kegiatan-kegiatannya apa saja, apakah sesuai dengan call yang disediakan oleh donor. Karena donor kan punya call ya, call sendiri dan isu yang disampaikan. Tentu nanti akan dilihat sejauh mana. Tapi yang penting adalah persiapan dari organisasi sendiri. Apakah organisasinya sudah memang sesuai akuntabel ya atas kerja-kerja yang dilakukan. Karena tentu eh, kompetisi itu wajar ya, karena memang call-nya juga satu ya sih. Ada call yang terbatas, terus juga pembelian juga sedikit, dan tentu ini menjadi ajang kompetisi. Tapi sebetulnya jangan jadikan kompetisi gitu ya, dijadikan kebersamaan gitu. Jadi satu sama lain bisa saling mengkoreksi, bisa bisa melihat. Nah, itu ya. Sebentar saya baterai saya habis, mungkin Mas Roni dulu ya. Mungkin itu dulu Mas, sebentar saya Oke, setup oke. baterai. Baik, terima kasih atas responnya Pak Sugi. Nah, ini silakan kawan-kawan untuk
memberikan pikirannya, gagasannya ketika di lapangan seperti apa. Silakan. Nah, ini ada pertanyaan dari Bang Martin. Perbedaan mendasar antara kata prinsip dan dimensi itu apa ya? Saya masih bingung terkait hal ini. Nah, ini Pak Oke, Sigi, silakan. menarik, Kaitannya menarik dengan ya. sisi Baik, diksi ini. Silakan Pak Sigi. ya. Banyak kan orang menuliskan nilai dan prinsip ya. Nilai-nilai dan prinsip. Dan dalam pemahaman saya, nilai itu memang nilai universal. Nilai yang ada di dunia ini ya, di sekitar kita. Dan macam-macam ya. Banyak sekali nilai yang ada. Demokrasi, anti kekerasan, kemudian transparansi, akuntabilitas, dan banyak sekali nilai-nilai demokrasi. Ada nilai juga anti diskriminasi, ada nilai juga keberlanjutan lingkungan. Nah, kemudian dari sekian nilai itu, tentu organisasi punya prinsip kan. Nah, dari sekian nilai itu kita tarik mana yang di prinsip organisasi. Nah, prinsip itu yang kita pegang teguh dari sekian banyak nilai-nilai yang ada. Nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian kita jabarkan dalam nilai kemanusiaan itu apa dalam organisasi. Jadi prinsip itu atau nilai itu sebetulnya harus kita yakini gitu. Harus kita yakini sebagai dasar organisasi. Setelah kita yakini, kita yakin itu betul, misalnya nilai kemanusiaan. Kita yakin nggak dengan nilai kemanusiaan yang kita anut dalam organisasi? Menjadi prinsip organisasi. Jadi dari nilai jadi prinsip gitu ya. Bisa nggak kita yakini nilai kemanusiaan itu sebagai sebagai nilai prinsip organisasi? Kita yakin betul bahwa dengan kemanusiaan itu akan menuju organisasi yang akuntabel. Nah, ketika kita yakin betul-betul bahwa betul kemanusiaan firm, kemanusiaan menjadi jalan kita untuk menjadi dasar kita, fondasi kita untuk eh, organisasi kita. Maka yang kita harus lakukan yang kedua adalah mempraktekannya. Bagaimana praktek kita dalam eh, kehidupan organisasi gitu. Prakteknya tentu kesepakatan bersama ya, bukan kesepakatan individu-individu. Karena kemanusiaan itu luas. Nah, kemanusiaan yang mana yang kita maksud? Begitu. Misalnya kemanusiaan dalam hal kesetaraan di dalam penggunaan aset lembaga, misalnya begitu. Kita bisa turunkan seperti itu. Atau kesetaraan dalam pembagian sumber daya, misalnya begitu. Nah, hal-hal tersebut seperti itu perlu dirumuskan, perlu disepakati, dan dipraktekkan dalam organisasi. Nah, setelah itu dipromosikan. Dipromosikan dalam arti eksternal, kelompok beneficiaris, kelompok sasaran, dan stakeholder tahu bahwa kita menganut nilai-nilai itu, nilai-nilai kemanusiaan. Dan itu menjadi karakter khas lembaga organisasi. Nah, berkaitan dengan dimensi tadi, dimensi yang dimaksud tadi adalah uraian atau eh, aspek-aspek ya dalam akuntabilitas. Jadi bukan bukan apa namanya akuntabilitas sebagai prinsip. Nah, kalau kita belajeti itu menjadi dimensi. Jadi ya kita menawarkan empat dimensi tadi. Jadi antara prinsip sebagai bentuk keyakinan kita yang kita praktekkan, yang kita promosikan, itu kita urai lagi menjadi berapa dimensi ya. Dimensi yang nanti kita akan temukan, ada empat dimensi yang saya tawarkan di sini. Partisipasi, kemudian ada dimensi transparansi, evaluasi, dan mekanisme pengaduan. Itu yang kemudian diturunkan menjadi dari nilai tadi kemudian dipraktekkan jadi empat dimensi tadi gitu. Begitu Pak Martin tadi ya. Iya, betul. Ini ada banyak. Oke, halo sudah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, sudah Oh, dengar suaranya waalaikumsalam. nih Puan. Oke, sudah. Silakan Pak. Masih banyak. Saya terus terang ada rasa-rasa takut pas ikut webinar yang ini. Takut karena kesalahan-kesalahan masa lalu. Bagaimana bisa diceritakan lebih lanjut? Iya, saya sudah 28 tahun dengan masyarakat dengan judul LSM seperti ini. Kalau dari yang diceritakan tadi memang OMS itu tergantung bagaimana personal tim di situ. Betul, itu sudah terbukti itu. Kemudian berikut saya cerita saja dari segi kelembagaan dari OMS yang ada bahwa akuntabilitas tingkat internal saya yakin ya kami jalankan dengan baik. Semua tim memahami tentang nilai-nilai sebuah proyek dan sebagainya.
Itu memang dulu lebih kami terfokus akuntabilitas itu pada uang dan kegiatan. Tapi terima kasih banyak, ini juga menambah wawasan kami juga pada sebenarnya pada keseluruhan nilai suatu tujuan kita dengan masyarakat. Kemudian akuntabilitas dengan donor apalagi. Ini dilakukan dengan sangat baik karena juga menjaga kepercayaan. Sampai sekarang sudah masuk 4 tahun saya dengan PKBI. Hal itu memang tetap terjaga dan terlaksana dengan baik, tingkat kelembagaan, tingkat tim kami, kemudian dengan donor dan sebagainya. Tetapi yang membuat saya gundah sekarang adalah ternyata saya berdosa selama ini. Saya merasa bersalah karena satu pertanggungjawaban akuntabilitas ke masyarakat yang saya belum pahami modelnya. Dan saya tidak pahami apakah memang saya sudah lakukan selama ini. Ini yang justru membuat saya gimana ya, ini program masih berjalan dan saya harus membangun, mendesain bagaimana strategi agar akuntabilitas di tingkat masyarakat itu dapat dilaksanakan dengan baik. Masalahnya begini, pada beberapa puluh tahun yang lalu kita mengembangkan proyek program dengan masyarakat didukung oleh donor. Kadang ada beberapa proyek habis dukungan selesai. Masyarakat memang kita katakan sebagai kelompok yang akan kita bina, kita dampingi, kita perkuat. Tetapi kadang-kadang kita jadikan objek. Mohon maaf ini dulu beberapa puluh tahun yang lalu, saya masih ingat. Kenapa saya katakan demikian? Memang mereka menerima penguatan kapasitas, menerima dukung misalnya bagaimana peningkatan usaha mereka dengan dukungan dana dan sebagainya, dukungan sapi dan sebagainya, mereka terima. Tapi menurut saya mungkin bukan hanya itu yang harus mereka tahu. Setelah saya mendengar yang disampaikan hari ini. Nah, mohon bantu saya Pak, biar ini saya tidak terus berdosa. Tapi sebelum itu saya cerita dulu dengan program TBC. Semua kami bicarakan dengan kader-kader kami. Jangankan masalah kegiatan yang mereka lakukan. Hak mereka pun berupa reward dan sebagainya kami sampaikan secara transparan. Tapi bagaimana dengan pasien yang kita temukan? Memang kami dampingi sampai pengobatan, sampai sembuh sebagian. Dan kita tidak tahu nasib, ada juga yang meninggal. Tapi mungkin ada bentuk pertanggungjawaban lain, akuntabilitas lain yang harus kami lakukan, Pak. Mohon bantu kami biar tidak terus kami berbuat dosa, Pak. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih atas pertanyaan sekaligus refleksinya tadi, Pak Zainal. Nah ini Pak Sugi, silakan untuk merespon tadi pertanyaan dan refleksi dari Pak Zainal. Baik, terima kasih Pak Zainal. Saya kira memang kita sepakat kita sebagai organisasi pembelajar ya. Jadi memang kadang-kadang jatuh bangun dan juga kadang kita merasa juga ini kurang gitu ya. Tapi bukan berarti kita dosa ya. Jadi maksudnya kita terus belajar dan bekerja. Dan forum ini memang untuk kita belajar sama-sama. Saya belajar dari Bapak juga tentang bagaimana akuntabilitas kepada masyarakat, kelompok dampingan ya. Memang kadang-kadang kita mengikuti siklus proyek, sehingga ketika siklus proyek habis ya habis juga gitu. Cara kita melayani masyarakat tentu dengan pengalaman Pak Zainal tadi, saya melihat partisipasi kepada masyarakatnya untuk pendampingan cukup tinggi, cukup baik lah saya pikir ya. Cuman ada problem satu, kelihatannya lebih kok nggak continue gitu ya, nggak terus menerus gitu. Saya pikir memang kita perlu membuat satu modeling dalam organisasi yang lebih sustain untuk bisa menjelaskan bukan sebatas proyek organisasi, tapi apakah visi misi organisasi itu tercapai. Jadi kita juga semacam memberikan edukasi bukan edukasi, sosialisasi ya, lebih bukan lebih ke promosi apa yang kita lakukan selain dari apa yang dikerjakan dalam proyek. Karena organisasi itu kan luas ya, dan kelompok sasaran itu mungkin salah satu dari program yang kita lakukan. Nah, ketika kita punya model lembaga, organisasi, model kerja yang mungkin bisa mencakup semuanya, kita bisa sampaikan kepada masyarakat bahwa sebetulnya ini merupakan kaitan satu dengan yang lain gitu. Dan bentuknya bisa macam-macam. Bisa misalnya ya berbiaya juga ya, misalnya cetak gitu ya. Cetak laporan yang sederhana kepada masyarakat gitu tentang kegiatan-kegiatan lembaga di luar dari proyek bersama mereka saja. Jadi tidak hanya pada mereka saja. Ya, tentang seluruh kegiatan di organisasi, bukan organisasi internal ya. Maksudnya kegiatan yang lebih ke pemberdayaan masyarakat. Jadi lebih ke capaian-capaian utama sesuai janji kita di visi dan misi
organisasi. Karena ketika kita bicara visi dan misi organisasi, karena kita organisasi masyarakat sipil kan organisasi badan publik, sehingga visi dan misi organisasi itu juga menjadi haknya publik untuk mengetahui capaian-capaiannya. Dan terutama yang paling utama adalah kelompok dampingan kita, beneficiaries kita yang tahu apa visi dan misi organisasi. Karena mereka yang akan mendukung itu. Jadi visi dan misi organisasi itu akan disupport oleh kelompok sasaran kita, konstituen kita, stakeholder kita. Maka siapapun yang menjadi ekosistem dalam organisasi kita, itu perlu kita sampaikan gitu. Dan bukan hanya proyek, tidak sebatas proyek. Misalnya ketika tidak ada proyek, tapi kemudian organisasi secara tanpa proyek misalnya ya, membangun keswadayaan, kolaborasi dengan pemerintah misalnya tanpa proyek ya, atau dengan perusahaan, itu bisa menjadi sebuah kegiatan organisasi di mana kemudian akan mendukung visi misi organisasi yang bisa disampaikan kepada konstituen kita dan menyatakan bahwa organisasi kami sedang eksis gitu. Jadi ketika kita membicarakan akuntabilitas, kita sedang eksis. Dan kalau nanti ada proyek susulan yang kemudian masuk ke wilayah yang sama, kita jadi nggak ngulang gitu, nggak ngulang dari nol lagi karena sudah terus-terusan ya. Saya beberapa organisasi melakukan ini gitu terutama organisasi besar ya seperti Walhi itu melakukan pendampingan pola-pola seperti itu. Jadi tidak berhenti pada saat proyek tapi terus-menerus bekerja dengan masyarakat ya. Bekerja belum arti memberitahukan apa saja yang sudah kita lakukan dan bagaimana kepentingan masyarakat itu betul-betul kita perjuangkan. Itu yang penting karena kita ini badan publik dan masuk dalam kategori di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, kita itu badan publik. Nah, badan publik itu ya wajib untuk mempublikasikan kepada publik. Cuman memang belum ada pengawasan yang detail tentang itu. Jadi kita sendiri sebagai aktor-aktor pegiat sosial, kita punya nilai-nilai akuntabel. Nilai akuntabel itu kita perlu menyampaikan kepada publik karena itu merupakan hak dari publik ya untuk mengetahui apa yang kita lakukan termasuk anggarannya. Jadi anggaran sebetulnya cuma harusnya menjadi satu faktor aja, bukan faktor utama. Jadi faktor utamanya justru apakah kita sudah bekerja untuk mewujudkan visi dan misi organisasi dan kita sampaikan kepada kelompok-kelompok dampingan kita. Ya dengan begitu saya meyakini bahwa organisasi kita akan menjadi organisasi darling ya dalam masyarakat itu akan dikenang dan juga disupport oleh masyarakat itu sendiri. Demikian Pak Zainal. Nah, ini silakan kawan-kawan yang lain terbuka untuk forum berdiskusi, berefleksi, ataupun ada yang ingin disampaikan terkait dengan yang disampaikan Pak Sugi tadi di materi PPT-nya. Silakan. Ya, baik. Menarik lagi disampaikan Pak Zainal ya. Terkait dengan ya mau tidak mau kan memang ada pertanggungjawaban selain pertanggungjawaban di dunia ini, toh. Nah terkait dengan itu, saya punya pengalaman misalnya saat melakukan respon kejadian bencana gitu ya. Nah kemudian kan begitu, ini saya bicaranya akuntabilitas dari aspek finansialnya. Kemudian banyak orang yang kemudian berdonasi kan begitu ya. Yang berdonasi, ada yang kemudian sempat komunikasi bagaimana bentuk pertanggungjawaban kami terhadap donasi yang mereka berikan. Ada yang kemudian tidak kan misalnya. Kemudian kan itu tidak kami lakukan untuk mengundang audit karena nggak punya duit juga toh untuk mengundang auditor gitu loh, untuk mengukur apakah perasaan kami yang sudah merasa kami ini akuntabel itu betul atau tidak. Nah yang ingin saya coba minta masukan satu, bagaimana kemudian melakukan upaya pertanggungjawaban terhadap donatur-donatur yang kemudian tidak sempat untuk komunikasi saat mereka berdonasi. Kedua, buat kami yang kemudian lembaga yang tidak memiliki sumber daya untuk tanda petik ya, memanggil auditor atau apalah sehingga bisa lebih terukur, adakah solusinya kira-kira? Begitu Mas, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya sekaligus pengalamannya tadi Pak. Oke Pak Sugi, saya kira ini ada dua pertanyaan. Pertama soal pertanggungjawaban donatur tadi.
dan komunikasinya. Yang tidak sempat berkomunikasi, yang kedua soal strategi kalau tidak punya dalam tanda kutip upaya untuk memanggil auditor secara terukur itu bagaimana? Nah, nanti ini kaitannya dengan akuntabilitas tadi. Silakan Pak Sugi. Baik, terima kasih Mas Roni ya. Jadi dalam konteks bencana ya, dari konteksnya sendiri sebetulnya kita menempatkan hal yang khusus ya, karena bencana tentu tidak bisa perlakuannya seperti biasa gitu ya. Karena bencana perlu kecepatan, perlu ketepatan, dan juga perlu penggalangan yang banyak gitu, yang besar. Nah, mengenai pertanggungjawaban dari donatur, saya merasa begini ya, kita tidak harus selalu dengan kalau keuangan ya, untuk keuangan kan audit tadi masalahnya. Tidak selalu memang eh, bentuknya audit gitu ya. Karena memang kita tidak punya uang, punya anggaran untuk alokasikan seperti itu. Tetapi kita juga penting untuk menyampaikan begitu ya. Kita menyampaikan, tapi kita menyampaikan nggak punya pembiayaan. Nah, kita bisa menyampaikan dengan teknik-teknik yang lain gitu. Misalnya kita menyampaikan ya di dalam report kita sebagai organisasi di report tahunan. Itu salah satu bentuk akuntabilitas kita juga. Dan saya sebelumnya di organisasi yang bernama Indonesia untuk Kemanusiaan, di mana kami juga menggalang dukungan pendanaan bagi perempuan korban kekerasan waktu itu ya. Dan donaturnya memang donatur yang eh, ada yang anonim gitu ya, ada yang ada namanya segala macam. Bagaimana kita menyampaikan kepada semua ya, kan agak sulit. Sehingga eh, tetapi kami juga punya kebutuhan untuk menjangkau mereka terus, untuk mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada si donatur dengan cara-cara yang mana gitu, bagaimana caranya begitu. Nah, ketika itu setiap laporan tahunan kami mencantumkan nama-nama donatur yang mau disebutkan. Jadi menyebutkan namanya saja, tapi tidak perlu alamat, tidak perlu macam-macam. Jadi hanya menyebutkan namanya. Kemudian kami sebarkan gitu. Dan itu salah satu bentuk apresiasi kami kepada para donatur. Karena juga cara menggalang dana kita itu kan nggak besar juga ya. Kadang 10 juta, 15 juta. Saya juga pernah galang cuma 3 juta dapatnya gitu ya. Dan bagaimana kita mau bayar audit gitu ya. Untuk dana yang kita peroleh aja sedikit. Itu bagaimana kita membayar audit untuk eh, membayar menyisihkan dari situ. Itu udah 3 juta. Kita dapat 10 juta lah taruh ya. Kalau dana bencana mungkin 10-an juta ya. Tapi kan sebaiknya memang untuk dialokasikan buat korban gitu ya. Daripada kemudian buat seperti itu. Jadi saya rasa dalam skup terkecil eh, ketika tidak bisa sumber daya audit kita ya tentu saja kembali ke nilai kita. Nilai kita yang kita perlu praktekkan. Kita perlu akuntabel. Ya sudah kalau gitu kita sampaikan pada ruang-ruang yang bisa kita sediakan. Ya ruang laporan tahunan bisa, laporan tahunan kegiatan ya, itu bisa kita lakukan di situ. Itu salah satu bentuk akuntabilitas yang bisa kita lakukan. Jadi akuntabilitas memang tidak melulu auditor ya, audit, kemudian ada lembaga khusus eksternal. Kita juga melakukan melalui internal juga bisa. Internal dan juga kita sampaikan melalui channel-channel yang kita punya. Dan itu baik. Cuman masalahnya adalah tantangan kita ke depan ini ya di nasional sedang juga mengadvokasi pengumpulan sumbangan ya. Pengumpulan undang-undang, rancangan undang-undang pengumpulan uang atau barang atau pengumpulan sumbangan. Nah, ini yang akan menjadi nantinya batu sandungan bagi teman-teman yang mengumpulkan pendanaan atau donasi. Tetapi kita akan terus berusaha agar ini tidak menjadi batu sandungan. Karena di dalam pasalnya itu undang-undangnya menyebutkan bahwa sebelum kita menggalang dana kita harus mendaftar dulu menggalang dana ke Kementerian Sosial gitu ya. Kemudian kita juga nanti setiap 3 bulan kita melaporkan hasil penggalangan dana tersebut. Nah, dalam konteks isu bencana ini kan susah ya, karena bencana itu butuh cepat, butuh ini eh, jadi peraturan ini tidak sesuai dengan kondisi dan situasi kita sebagai organisasi yang memang bekerja untuk masyarakat. Nah, maka di nasional sedang kita terus advokasikan tentang itu.
tentang pengumpulan uang dan barang ya, uang atau barang atau pengumpulan sumbangan supaya kemudian tidak memberatkan kita. Dan juga ada sanksinya juga ya kalau kita tidak melakukan itu. Nah, ini juga perlu kita pahami. Tapi ke depan ya, kita lagi melakukan advokasi, tapi belum bisa diagendakan dalam program legislasi nasional. Demikian Mas Roni. Oke, terima kasih Pak Sugi. Ini tadi menarik ya untuk materi yang bisa kita catat dan nanti bisa kita menjadi bahan diskusi lebih lanjut. Nah, selanjutnya silakan jika ada kawan yang ingin bertanya, merespon, silakan. Sambil sambil menunggu teman-teman yang lain, apakah kita bisa masuk simulasinya aja, Mas Roni? Oh ya, bisa Pak. Oke, berarti kita Ya, langsung masuk simulasi ya Pak ini Pak. Mic-nya masih di oke, mute. Mas Roni bisa dilihat tayangannya yang sudah Oh, diolah. oke, kita cek satu persatu. Nah, ini ada 7 jawaban ini dari 40 kawan-kawan tadi yang mengisi. Kemudian di situ bisa terlihat, atau silakan Pak Sugi. Baik, ini partisipasi dari 7 orang ya, 7 organisasi saya anggap nih, 7 organisasi. Tapi setidaknya kita bisa mengambil sampel 7 ya untuk melihat seberapa akuntabel kita ya di sini. Ceritanya cuplikan ini cukup ya, ada responden 7 cukup lah dari 30 kan. Jadi setidaknya bisa kita lihat seperti apa sebarannya situasinya. Kalau saya lihat di sini, tidak ada masalah dalam media sosial, aktif menggunakan media sosial, rata-rata bermain sosmed nih kayaknya ini, ya kan? Cukup kuat di sosmed dan juga informasi-informasi cukup bisa ditayangkan di sosmed. Tapi memang ada kendala di sini, ada yang warna-warna merah ini, oranye, itu jumlah dana dan sumber daya terpublikasi, ya itu jadi persoalan, masih jadi persoalan. Jumlah dana dan sumber dana terpublikasi. Kemudian ada persoalan di laporan keuangan terpublikasi melalui dokumen lembaga atau website. Ini belum. Jadi ini belum dilakukan. Jadi kita lihat yang orange ya, yang orange. Nah, yang ketiga laporan audit keuangan juga belum. Kemudian yang keempat laporan tahunan terpublikasi. Jadi ada persoalan di laporan rata-rata keuangan ya, soal sumber daya, soal keuangan dan itu ya seperti itu. Tapi kalau soal visi, misi, organisasi, kegiatan itu tidak ada masalah. Jadi saya lihat transparansi teman-teman sudah cukup baik dalam mengartikulasikan, mengekspresikan kegiatan-kegiatan yang teman-teman lakukan. Cuman memang teman-teman masih bimbang ya soal bagaimana apakah dananya bisa kita sebutkan, gitu-gitu ya. Eh, saya pikir kalau dan urusan audit segala macam kan sebetulnya itu kan salah satu instrumen saja. Kita bisa misalnya melakukannya dengan persentase, misalnya begitu ya. Jadi berapa persen penerimaan kita dari mana, dari mana, dari mana begitu. Misalnya kita penerimaan kita dari donor, dari pemerintah, dari perusahaan, dari internal, dari publik gitu ya. Kita bisa petakan berapa persen gitu pendanaannya tanpa kita menyebutkan jumlah dana misalnya seperti itu bisa bisa penyajiannya bisa seperti itu. Yang penting kita sepakatin dalam internal apa saja data termasuk yang tidak boleh kita sebarluaskan. Tapi kalau soal pendanaan kan nanti juga terbuka di audit ya. Kan audit juga kita perlu sampaikan juga ke publik. Karena itu audit publik, jadi bisa kita sampaikan. Tapi dalam bentuk sederhana bisa kita lakukan seperti itu. Misalnya tadi ya persentase penerimaan, persentase pengeluaran. Publik pengen tahu sebetulnya total dana dikelolanya aja, nggak usah detail, nggak usah kegiatan A berapa, kegiatan B berapa. Publik hanya tahu misalnya berapa sih dana yang dikelola dalam 1 tahun, kemudian dana itu dipergunakan untuk apa saja, dari mana dulu, pertama dari mana asalnya, yang publik ingin tahu, dari pemerintah berapa, dari perusahaan berapa, dari publik berapa segala macam, dipakai untuk apa? Dipakai untuk apa tuh misalnya berapa untuk program, berapa untuk operasional. Bisa ditambahkan berapa untuk peningkatan kapasitas. Misalnya begitu. Jadi ada berapa komponen yang kita bisa sepakatin untuk kita sampaikan ke publik. Jadi bukan per kegiatan, kegiatannya berapa itu tidak. Tapi yang kita perlu sampaikan adalah jumlah totalnya. Sehingga bisa ketahuan dari situ berapa operasional yang kita gunakan dari dana
lembaga ini untuk operasional, misalnya 30% misal begitu atau 20% dari total dana kita kita sampaikan ke publik kita eh, menggunakan dana seluruh dana kita terima sebesar 30% untuk operasional gitu. Kalau misal terlalu tinggi, kita bisa turunkan 25%. Nah, tapi ke depan, evaluasi ke depan. Karena kan dana sekitar itu ya, jadi sekitar 20 sampai 30 itu masih wajar. Yang nggak wajar itu kalau operasional itu melebihi dari 30. Ini terjadi juga pada organisasi-organisasi yang yang sudah terdeteksi kemarin ya. Kita nggak perlu bicara bincangan di sini. Misalnya, oke lah, aksi cepat tanggap lah begitu. Itu itu terkena karena emang masalah itu ya, masalah akuntabilitas dalam pembagiannya juga gitu. Ini juga menjadi menjadi refleksi kita bersama ya. Nah, itu yang kita sampaikan. Jadi di sini seberapa sih laporan keuangan publikasi menurut saya bisa lebih ke situ gitu, lebih bisa menyampaikan yang publik ingin tahu berapa jumlahnya, berapa yang dari mana diterimanya, kepada apa saja yang dikeluarkan. Itu per komponen, bukan per kegiatan. Jadi untuk program gelondongannya berapa, operasional berapa, kemudian peningkatan kapasitas berapa. Itu dari sisi transparansi, partisipasi. Kalau dilihat dari partisipasi, melibatkan pengurus eksekutif, staf, dan lain-lain itu tidak ada masalah. Jadi seluruhnya itu memang berpartisipasi dalam organisasi. Jadi saya melihat organisasi yang ada di dalam forum ini merupakan organisasi yang partisipasi full dalam internal. Jadi tidak ada satupun yang memang tidak tahu ya tentang kegiatan-kegiatan di organisasi dan bahkan terlibat dalam kegiatan-kegiatan itu. Nah, cuman ada kendala di satu aja sebetulnya, melibatkan calon penerima manfaat atau beneficiaries dalam penyusunan proposal melalui need assessment. Nah, ini memang agak sulit ya karena kecepatan juga ketika kita menyusun proposal project. Jadi bisa di, dipahami bahwa ini memang eh, cukup sulit ketika kita bicara tentang batasan waktu. Namun mungkin cara-cara eh, apa misalnya menangkap gejala, menangkap inspirasi itu sebelum proposal ada juga itu menarik ya, bisa kita lakukan juga gitu sehingga ini bisa aja misalnya proposal yang kita bangun ini sebetulnya merupakan masukan dari yang kita galang 2 tahun yang lalu gitu ketika kita ke masyarakat gitu. Jadi bisa aja masukan yang ada ini dari kegiatan kita sebelumnya, dari proyek sebelumnya gitu. Jadi nggak langsung ketika ada proyek, ketika ada proposal aja gitu, baru kita datang ke masyarakat. Nggak harus begitu sih sebetulnya. Bisa aja sebelumnya bisa kita kita galang. Memang bagusnya melibatkan juga, cuman kan ketika kadangkala kita masih 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 sulit juga ya aransemen antara kebutuhan kecepatan ya untuk kita memberikan proposal dengan menggalang partisipasi. Ini juga suatu hal yang memang tantangan bagi kita semua. Nggak ada masalah sih dari sisi ini ya. Ini kewajaran aja. Mungkin belajar dari teman-teman yang menyatakan iya ya, melibatkan calon manfaat dalam penyusunan proposal project melalui net assessment. Nah ini kan ada yang menjawab iya tuh, 4 organisasi. Mungkin bolehkah sharing? Terima kasih. Saya centang iya di sini karena memang seperti yang diceritakan pertama tadi. Contoh, waktu di Bima kami diskusi dengan BL38, itu teman-teman dari dokter rumah sakit, dari dinas kesehatan, puskesmas, dan para koordinator kader. Di situ banyak sekali masalah-masalah yang muncul gitu, tentang TBC. Dan saat itu ada usulan yang sangat strategis dari dokter rumah sakit umum, bahwa ngurus TBC itu jangan hanya di Kabupaten Bima, karena Kabupaten Bima dan kota ini satu wilayah tidak bisa dipisahkan, hanya administrasinya dipisahkan. Nah, beberapa informasi seperti itu kebutuhan sebenarnya. Nah, ini itu kami masukkan menjadi hal yang akan kita bicarakan seterusnya dan kami sampaikan kepada PKPI daerah untuk ini harus dimasukkan bagaimana perluasan wilayah. Artinya need assessment ini tidak kita mengundang orang bertemu khusus dalam agenda khusus, tidak. Pada saat pendampingan kami mencatat beberapa masukan-masukan dan harapan masyarakat atau mitra lainnya. Begitu, Pak. Iya, keren banget. Keren banget Pak Zainal ya. Ya, ya. Ya, thank you Pak masuk saran sharingnya. Memang begitu Ya. Pak. Ketika Ya, kita terima kasih.
proposal kan, proposal pendampingan bisa kita lakukan. Baik, saya mau dengar tanggapan dari perempuan juga ya. Ini ada Ibu Ega Nesa Maria, silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Sugi dan juga Bang Roni ya. Terkait ini asesmen ya tadi, itu kita di Jemari Sakato, kebetulan saya Jemari Sakato ini adalah salah satu NGO yang berada di Sumatera Barat ini Bapak-Bapak. Jadi sebelum melakukan kegiatan atau program itu kita memang terbiasa untuk melakukan yang namanya Rapid Need Assessment. Jadi sebelum melakukan program itu memang di awal persiapan itu memang sudah ada template-nya begitu ya dari Jemari Sakato melakukan Rapid Need Assessment. Nah, setuju sama yang dikatakan Bapak tadi, bahwasanya kita juga bisa melakukan itu sembari kita melakukan program-program yang sebelumnya mungkin ya. Kita bisa melakukan rapid net, mengumpulkan informasi-informasi untuk pengembangan program berikutnya begitu. Mungkin itu saja, Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ega. Oke, silakan Pak Sugi, lanjut Pak Sugi. Evaluasi. Nah, dalam evaluasi untuk evaluasi kinerja secara internal dilakukan hampir seluruh organisasi ya di sini. Jadi dilakukan evaluasi kinerja internal. Namun demikian untuk evaluasi kinerja organisasi secara eksternal ya masih 50, masih 50 ya, masih sebagian ya yang melakukan, tapi sebagian tidak melakukan. Mungkin ini saat evaluasi yang kedua ini ya, indikator subdimensi yang kedua ini yang perlu kita diskusikan lebih lanjut. Kalau melakukan secara eksternal ini bagaimana nih? Mungkin kita minta sharing dari teman-teman ya, yang melakukan secara eksternal. Seperti apa? Monggo. Ya, salah satu mekanisme yang dilakukan dalam evaluasi kinerja organisasi secara eksternal ini sebenarnya baru-baru ini kita ya dilakukan evaluasi itu oleh teman-teman dari Trisakti untuk program stunting yang saat ini sedang kita laksanakan. Nah, jadi memang kalau tadi yang secara internal kan biasanya kita memang melibatkan pengurus gitu ya, karena di PKB juga ada level pengurus, ada eksekutif. Kalau untuk yang ini memang, tapi ini Mas tadi bukan kita yang akhirnya melibatkan teman-teman dari Prioritas Trisaktinya, namun dari donornya sendiri. Program ini didukung oleh Pertamina Hulu Rokan dan mereka kemudian meminta bantuan dari Trisakti untuk menilai efektivitas dari anggaran CSR yang dikelola oleh kami gitu ya, dana CSR Pertamina yang dikelola oleh PKB Riau. Mungkin itu sih Mas yang dilakukan. Tapi kalau dari inisiatifnya itu datang dari kami, memang ini belum kita lakukan. Terima kasih Mas. Baik. Terima kasih. Mas siapa tadi ya? Bang Antoni, terima kasih. Anton Mas. Antoni. Ya, silakan. Ya. Mekanisme pengaduan. Nah, kebanyakan orang nih kayaknya mekanisme pengaduan nih. Ini mendapatkan keluhan dari masyarakat atas keputusan yang dibuat oleh organisasi. Rata-rata tidak mendapat keluhan dari masyarakat. Kemudian mendapat keluhan dari masyarakat atas pelaksanaan program. Ini atas pelaksanaan keputusan. Kalau ini program, itu juga tidak ada keluhan dari masyarakat atau masukan gitu kan atau apa. Kalau dari pemerintah ada tapi sedikit jumlahnya. Kemudian ada respon balik yang disampaikan ke organisasi itu juga sedikit. Tapi yang paling baik adalah melakukan perbaikan. Jadi teman-teman ini langkah yang bagus ya, melakukan perbaikan dalam organisasi atas keluhan baik dari masyarakat maupun pemerintah. Ini langkah yang baik karena organisasi pembelajar ya organisasi yang terus-menerus melakukan perbaikan dalam organisasi. Baik, dari yang ini, yang soal mekanisme pengaduan, ada komen, tanggapan? Silakan. Ya, jadi kalau bicara mekanisme pengaduan, kami di sini memang belum punya ya mekanisme pengaduan yang misalnya ada semacam sistem misalnya begitu ya, memang tidak ada. Nah, untuk mekanisme pengaduan yang biasanya pengaduan yang kami terima dari mitra ini kan dari pemerintah ini kan rata-rata mitra sebenarnya Mas. Contohnya di TBC. Nah, akhirnya kan teman-teman Wasor TV dengan mudahnya aja ya bisa menyampaikan baik melalui pertemuan ataupun kontak langsung ke kita ketika memang dia merasa ada hal-hal yang perlu diperbaiki begitu ya dari kerja-kerja kita di lapangan baik lewat kader maupun SSR ibu kita serta kita sendiri mungkin sebagai SR begitu.
Nah, jadi hal ini yang alhamdulillahnya mungkin karena komunikasinya ada gitu ya antara kita dengan mitra tadi dalam hal ini dinas kesehatan, sehingga ini kita bisa juga cepat juga ya melakukan perbaikan. Begitu sih Mas kira-kira kalau terkait dengan hal ini. Tapi kalau tadi mekanisme langsung dari masyarakat ya bisa jadi pengaduan yang misalnya masyarakat yang menerima layanan kita saat ini sih kalau kita di PKBRI memang belum ada Mas. Tapi memang mekanisme pengaduannya disediakan ya, cuman belum ada yang masuk aja gitu ya dalam konteks ini. Mekanisme pengaduan dari masyarakat. Iya, disediakan, Kalau di Pak. sini memang kita belum ada ya Mas, tapi kalau Oh, belum ada. Oke. ya kalau di kami memang belum ada yang dari masyarakat ya, kami menyediakan mekanismenya begitu. Kalau tadi Tapi yang kalau tadi secara jawab nasional Mas siapa tadi yang ada ya tadi? Mas Zainal ya? Iya, itu dari PKBI NTB Pak Zainal kali. ada. Memang pengaduan yang memang belum banyak yang masuk. Tapi sediakan ya. Iya, Itunya apa? disediakan ya. Bentuknya apa Mas? Itu ada nomor handphone, nomor pengaduan. Oh, nomor handphone pengaduan ya. Baik, begitu teman-teman kira-kira simulasi kita ya atas akuntabilitas. Mudah-mudahan ini mencerahkan juga di organisasi nanti. Jadi ini bisa dibawa di organisasi, satu soal transparansi, kedua partisipasi, ketiga evaluasi, dan keempat mekanisme pengaduan. Nah, jadi kita perkuat ke ini. Jadi peningkatan akuntabilitas itu ya peningkatan akuntabilitas atas 4 dimensi ini. Jadi peningkatan akuntabilitas dalam transparansi, peningkatan kapasitas dalam partisipasi, peningkatan akuntabilitas dalam evaluasi, dan mekanisme pengaduan. Semoga ini bisa terus meningkat dan lembaga kita lebih akuntabel. Dan manfaatnya banyak ya, tadi jaringan luas, mendapat pendanaan, berlanjutan, dan lain-lain. Ini resep ya, resep aja untuk kita jalankan bersama-sama. Nah, ini ada beberapa catatan, tantangannya. Ini ada sejauh ini masyarakat seringkali jarang memberikan feedback atas apa yang sudah diberikan. Rasa enggan karena diberikan bantuan membuat mereka tidak memberikan keluhan apa-apa. Sekalipun sebenarnya beberapa kali ada temuan internal terhadap kondisi barang yang diberikan. Nah, itu ya. Jadi enggan, rasa enggan memberikan apa memberikan feedback itu ya kondisi kita ya. Tapi kita juga ini menjadi eh, refleksi kita juga supaya mereka itu nggak enggan-enggan lagi gitu ya. Supaya mereka terbuka sama kita, supaya mereka paham baik eh, baik apa apresiasi maupun kritik. Jadi kita menerima baik apresiasi maupun kritik. Yang penting tidak diam gitu ya. Enggan berbicara gitu. Nah, yang kedua pemahaman tentang akuntabilitas. Terkendala anggaran untuk melakukan audit ya jelas tadi sudah kita bahas secara mandiri tidak tergabung dengan audit yang dilaksanakan BKBI nasional. Betul. Yang ketiga, audit menjadi salah satu tantangan karena keterbatasan biaya. Baik. Tadi kita udah bahas. Resiko pemanfaatan informasi oleh pihak ketiga. Betul. Ini perlu kita buat semacam panduannya. Panduan keterbukaan informasi publik. Dilihat di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Mana saja informasi yang boleh disediakan, yang dikecualikan, dan ada setiap saat. Kemudian akuntabilitas di tingkat masyarakat umum masih perlu dibangun strateginya. Saya kemarin yang tadi kembali ke pihak yang tidak bertanggung jawab ini perlu 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 juga ini ya, jangan sembarang kasih misalnya. Kita perlu minta surat gitu kan segala macam untuk bukti gitu ya. Bukti-bukti permintaan itu dari siapa, lembaganya apa, rumah kantornya di mana, begitu. Kita kadang-kadang sesama OMS juga, sesama organisasi juga kita dimintanya, diganggunya gitu. Bukan dari pemerintah malah. Nah, itu hati-hati juga. Kemudian akuntabilitas di tingkat masyarakat umum masih perlu dibangun strateginya. Ya, betul. Kecurigaan beneficiaris. Nah, ini memang ya perlu kita atasi ya dengan gaya pendampingan kita yang lebih partisipatif, misalnya begitu. Karena kalau kita transparan, akuntabel, toh keterbukaan kayak tadi kecurigaan itu nggak ada ya, ditepis bisa ditepis lah. Meskipun masih ada, tapi bisa dikurangin atau ditepis. Belum ada personalia yang fokus pada pengembangan organisasi materi sibuk proyek yang sementara berjalan. Ini perlu dibicarakan betul-betul karena organisasi kita kan punya visi misi ya. Sementara proyek itu kan mendukung visi misi. Jadi sejauh mana keterkaitan antara proyek dan visi misi organisasi perlu kita sambungkan supaya kita nggak berkesan bekerja untuk proyek, tapi kita bekerja untuk organisasi. Gitu. Ini salah satu yang perlu kita
tingkatkan ke kemudian hari. Untuk sejauh ini tidak ada tantangan krusial yang kami hadapi karena sejauh ini tim kami selalu melakukan komunikasi dan evaluasi yang baik dengan tim terutama tentang pendanaan untuk kegiatan apa tercermin ya di dalam simulasi kita itu tercermin. Sebetulnya rata-rata teman-teman di sini timnya kuat, timnya solid dan saling menginformasikan. Solusinya apa? Memang ada mencari informasi dan mengikuti peningkatan kapasitas organisasi, betul. Saya rasa ini terus-menerus sebagai lembaga pemberdaya, pembelajar, kemudian melakukan laporan keuangan rutin bulanan juga dilakukan, penyampaian informasi, kemudian ajak diskusi semua komponen terbuka, menambah jumlah dan kapasitas pengurus, selalu komunikasi, evaluasi untuk setiap kegiatan terkhusus dengan tema kali ini tentang pendanaan, ya setuju. Jadi memang kita perlu terus-menerus bicarakan tentang akuntabilitas dan juga tentang akuntabilitas dan ya komunikasi internal ya tentang pendanaan yang nanti akan berdampak pada organisasi kita. Mungkin itu dulu dari saya. Waktu tinggal 1 menit lagi. Saya serahkan kepada Mas Roni. Silakan Mas. Oke, baik. Terima kasih Pak Sugi atas paparannya. Dan tadi kita udah belajar bareng. Kawan-kawan merespon melalui Google Form. Lalu kita bahas tadi visualisasinya. Nah, ini saya kira bisa menjadi bekal sekaligus refleksi bagi kita semua, kawan-kawan di OMS. Nah, saya kira karena ini tadi sudah jadi satu titik puncak, tapi ini belum berakhir, karena ini merupakan seri kedua, masih ada seri 3, 4, dan 5, dan di hari untuk minggu depan kita akan belajar dan diskusi bareng soal optimalisasi visibilitas OMS. Itu pada hari Selasa tanggal 30, pukul 9 WIB, lalu WITA pukul 10, WIB pukul 11. Nah, saya kira terima kasih atas partisipasi kawan-kawan, terima kasih banget atas refleksinya, dan terutama Pak Sugi, terima kasih atas paparannya dan pencerahannya, sehingga kita tahu bahwa akuntabilitas itu mengakar, yaitu masalah nilai, dan itu menjadi satu paradigma bersama. Terima kasih banyak Pak Sugi dan kawan-kawan semua. Oke, terima kasih Mas Anton. Nah, makasih juga buat kawan-kawan. Saya kira saya tutup untuk diskusi seri kedua ini. Sehat selalu, sampai ketemu di minggu depan. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.